Blessed People, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom Blessed People, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom. Dan lo lagi dengerin Daily Bread from Christian Daily Channel. Jangan lupa untuk di like, share, dan juga subscribe kalau Blessed People merasa diberkati oleh video-video dari Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya, biar Blessed People gak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Oke Blessed People, seperti yang sudah gue sampaikan di video sebelumnya, bahwa tema pada bulan ini adalah Trial by Fire. Nah, pertanyaannya di awal video ini buat Blessed People semuanya, udah siap belum buat dimurnikan sama Tuhan? Pastinya harus udah siap ya. Karena tema pada hari ini adalah dimurnikan dan dikuduskan. So Blessed People, siapin Alkitabnya karena kita akan segera membaca kebenaran firman untuk video kali ini. Firman Tuhannya diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Ayat firman Tuhan pada kesempatan kali ini memiliki judul perikop menderita sebagai Kristen. Ayat yang ke-12 berkata, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?" Ayat yang ke-19 berkata, "Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia." Blessed People, memang di akhir zaman ini penderitaan akan menghampiri setiap kita anak-anak Tuhan. Tapi Blessed People, firman Tuhan berkata supaya kita jangan takut, melainkan kita harus semakin bersukacita. Kenapa? Karena penderitaan yang hadir, siksaan yang hadir, itu bukan untuk membuat kita jadi kecut, tapi justru membuat kita supaya menjadi semakin murni, menjadi semakin selaras dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita orang-orang percaya. Berkaitan dengan tema pada kesempatan video kali ini, dimurnikan dan dikuduskan. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya respon kita sebagai anak Tuhan terhadap setiap penderitaan, terhadap setiap masalah ketika kita sedang ada dalam proses dimurnikan dan dikuduskan. Tentu pertanyaan itu ada jawabannya, dan jawabannya terdapat pada ayat ke-13. Di mana ayat 13 berkata, "Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus." Intinya adalah kita harus bersukacita. Kenapa? Karena dengan menderitanya kita di akhir zaman, kita sudah mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Karena pada ayat terakhir, dalam ayat pembacaan untuk video kali ini, timbul sebuah pertanyaan. Di ayat ke-18, "Dan jika orang benar
hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Well, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita nggak mau menderita, itu gimana akhirnya? Dalam ayat tadi itu sangat dijelaskan. Kalau orang-orang percaya saja itu hampir tidak diselamatkan. Itu artinya pemurnian api untuk menguduskan ini bukanlah sesuatu yang ringan, melainkan hal berat, menguji, menguduskan, dan memurnikan. Di mana blessed people, kalau misalnya lo mengulik kata dikuduskan, itu artinya dipisahkan dari trial by fire. Kita dimurnikan, kita dikuduskan, artinya kita akan dipisahkan dari. Itulah sebabnya di ayat ke-17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. So buat kita yang selama ini mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, hello anak muda yang selama ini engkau belajar di sekolah, yang engkau tahu engkau beragama Kristen, selama ini engkau gereja, mungkin engkau pelayanan. Pertanyaannya berkaitan dengan dimurnikan dan dikuduskan. Apakah lo siap untuk menghadapi hari penghakiman tersebut? Di mana hari penghakiman tersebut dimulai dari rumah Allah sendiri. Dan kita anak-anak Tuhan yang pertama-tama harus dihakimi. Tentu penghakiman di sini sifatnya berbeda antara kita anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Injil. Yang akan dihakimi dari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah buah. Apakah kita sudah berbuah? Apakah hubungan kita dengan Bapa sudah berkualitas? Seperti yang gue sampaikan dalam video sebelumnya, sebagai pembukaan dalam tema trial by fire. Seperti pada video sebelumnya, di mana gue membahas tentang 2 pemuritan yang benar. Yang pertama, membuat hubungan kita menjadi semakin erat kepada Tuhan. Nah, penghakiman yang seperti ini akan menghampiri kita anak-anak Tuhan. Akan diuji bagaimana kualitas hubungan kita dengan Bapa. Di mana hubungan kita berkualitas atau tidak dengan Bapa itu terlihat dari buah. Berkaitan dengan poin yang kedua dari pemuritan yang benar, yaitu berdampak bagi sekeliling kita. Karena hubungan berkualitas atau tidak itu semua terlihat dari buahnya. Di mana posisinya sama seperti kisah di Alkitab yang mengkisahkan tentang hamba dan tuan. Di mana masing-masing hamba ini dipercayakan beberapa talenta. Sampai yang terakhir dipercayakan 1 talenta. Sang tuan pergi. Dan ketika si tuan ini datang, yang berlipat ganda, itu yang dipuji. Talenta di sini bukan berbicara tentang skill menyanyi kita, bukan berbicara tentang skill bermain musik kita, bukan berbicara tentang bagaimana keahlian kita sebagai worship leader, berkhotbah, dan lain sebagainya macamnya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena Tuhan ini diibaratkan sebagai Tuhan. Hamba ini adalah kita. Tuhan tidak mungkin hanya mempercayakan kepada kita hal-hal yang receh, seperti keahlian bernyanyi, keahlian bermain musik, dan lain sebagainya macamnya. Lalu apa yang dipercayakan sama Tuhan yang dimaksudkan oleh talenta ini? Menurut penafsiran gua, talenta yang dimaksudkan di sini adalah jiwa. Jiwa artinya adalah menginjil. Artinya pemuritan. Kita ada nggak multiplikasi? Kita ada nggak berdampak? Kita ada nggak bisa membawa jiwa-jiwa untuk mengenal, mengaku dalam dirinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Buat anak-anak muda
Lu gak usah jelimet, lu gak usah ribet tentang penghakiman ini, kebawa ngeri-ngeri sedap. Ya memang harus ngeri-ngeri sedap, tapi maksud gue jangan jadi ngejelimet. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa lolos dari penghakiman Tuhan? Semuanya ada di Alkitab. Sangkal diri, pikul salib, matiin kedagingan. Berbuah, menjadi garam, menjadi terang. Hal ini gak bisa dipisahkan. Kita gak bisa pilih satu bagian, yang bagian lain kita pisahkan. Gak bisa. Kita ambil satu, yang lain kita buang. Gak bisa. Karena apa? Pikul salib, sangkal diri, matikan kedagingan, itu sifatnya antara hubungan kita dengan Bapa. Setuju gak? Ketika kita sudah sangkal diri, ketika kita sudah pikul salib, ketika kita sudah mematikan kedagingan, maka kepada sesama kita sanggup untuk menjadi garam, kita sanggup untuk menjadi terang, kita memiliki buah yang lebat. Iya gak? Jadi kita gak bisa pilih salah satu. Karena kalau kita pilih salah satu, nanti ujungnya kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Bahasa sederhananya, kita jadi munafik. Melakukan segala sesuatunya cuma demi dilihat orang. Tuhan paling gak suka kayak begitu. Tuhan Yesus sudah begitu banyak memberikan hal-hal luar biasa kepada kita, blessed people. Memberikan banyak hal yang menjadi percontohan buat kita, berkaitan dengan tingkah laku, ketetapan, prinsip, respon. Itu semua udah Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai percontohan selama dia menjadi manusia. Dan semua tertulis jelas dalam kitab yang kita baca. Itulah sebabnya kita harus tetap bersuka cita meskipun ada dalam penderitaan. Kita tetap harus bersuka cita untuk menghadapi api penyucian, untuk menghadapi pengudusan yang dari Allah. Karena yang harus kita sadari, bahwa selama kita hidup untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, pelayanan kita, sekolah kita, pekerjaan kita, itu semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi apalah yang menjadi alasan untuk kita tidak bersuka cita ketika mengalami penganiayaan? Kalau kita mengalami api penyucian dari Tuhan dalam hidup kita, apa alasannya? Gak ada. Berarti kalau kita worry, berarti kalau kita takut nih, ada yang salah. Jangan-jangan selama ini kita sekolah bukan untuk Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita kuliah bukan untuk Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita kerja bukan untuk Tuhan. Jangan-jangan kita pelayanan selama ini bukan untuk Tuhan. Dan jangan-jangan selama ini kita berkeluarga tidak untuk Tuhan. So blessed people, ini masih awal Agustus 2021. Gue berharap blessed people semuanya, Bapak, Ibu, dan anak-anak muda secara khusus, kita bisa bersemangat, kita bisa bersuka cita untuk menerima api penyucian dari Tuhan. Supaya kita semakin murni dan semakin murni lagi. So di akhir video ini gue bakal memberikan sedikit cuplikan berkaitan dengan pemurnian. Semoga blessed people bisa memahami apa yang dimaksudkan dalam video tersebut, sehingga kita bisa memaknai trial by fire, dimurnikan dan dikuduskan. Seperti biasa, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari video-videonya Christian Daily Channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar blessed people gak ketinggalan video terbaru dari Christian Daily Channel. Gue Unedo Tesalonika pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. And as always, keep the faith.